APA. Ini asisten baru Anda. Halo, Direktur Van. Apa yang bisa saya bantu? Rapikan di dalam sana untukku. Oh, baiklah. Kalau begitu mulai rapikan. Baik, terima kasih. Aku harus bertahan. Aliang, kamu juga harus bertahan. Aku akan menyelamatkanmu. Siapa namamu? Menling. Mereka bayar berapa sebulan? Lebih dari 4.000. Aku akan negosiasikan untukmu. Tidak usah, tidak usah. Nona Ye, aku bisa lihat kamu sangat kompeten. Tapi maaf, aku baru dapat kabar dari perusahaan. Atasan berpendapat kamu kurang cocok. APA. Tunggu, siapa yang bilang tidak cocok? Menurutku dia sangat cocok. Sebelumnya tidak ada yang lebih baik darinya. Sekretarisku, dia sangat ambil mentah. Aku tidak nakal, kelihatanku seperti nakal. Siapa atasan yang kamu maksud? Bisa aku temui? Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Bisa aku temui, bos? Dia sedang di luar kota. Nona ya. Apa ini? Nomor telepon bos kita. Dan alamat bar yang sering dia kunjungi. Terima kasih. Kami berhutang padamu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Semangat. Halo, see you Wei. Namaku Yemenling. Kurasa hari ini kamu sudah dengar namaku. Ada perlu apa? Ada satu hal yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ingin bersulang denganmu. Aku tidak pernah menolak permintaan wanita cantik. Tapi ada syaratnya. Minum atau dadu, pilih satu. Kalau menang aku akan memberitahumu. Baik. CEO Bai, semua dokumen Taman Budaya sudah siap. Direktur Ye sudah melihat di Shanghai. Persiapan sudah selesai. Tunggu Yemenling kembali ke perusahaan Ye. Aku akan membawanya ke Shanghai untuk menandatangani kontrak. Emailing. Menling, kamu kenapa datang ke sini? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Aku kenapa? Aku baru saja keluar dari bar, agak haus. Lima jika. 56.
63. 66. Minum alkohol, kenapa tiba-tiba ingin ke bar? Baiklah. Aku sudah tidak bisa lagi. Kalau minum lagi, aku akan rebahan. Aku minum dengan teman baikmu, Direktur Wei. Aku mengalahkannya. Lawe. Mau tahu dia kalah apa? APA. Halo. Ini He Menling. Bai Gang sekarang ada di sampingku. Direktur Bai, ini Bai Gang. Maaf ya. Aku tadi minum agak banyak sudah. Sebenarnya Menling, aku melakukan ini untuk aku. Kamu tidak perlu berkata lagi. Kamu melakukan ini, bukan ingin memaksaku kembali ke perusahaan? Aku bisa kembali, kan, Direktur Bai? Menling, aku tidak punya maksud lain. Aku benar-benar ingin kamu kembali, ini perusahaanmu sendiri. Ini platform yang paling cocok untukmu. Dan ayahmu juga berharap. Jangan kata lagi. Aku bisa kembali, tapi ada satu syarat. Sangat bisa, apapun syaratnya aku setuju. Baik. Aku kembali ke perusahaan Ye. Bukan Jieteng. Tidak masalah. Aku ingin hak otonomi penuh, tidak ada campur tangan dari perusahaanmu. Perusahaan tetap milik keluarga Ye. Aku pasti tidak akan ikut campur. Dan Menling, sebenarnya aku juga tidak tertarik ikut campur dalam manajemen spesifik perusahaan Y. Tapi ayahmu meminta, keputusan besar di pihakmu. Harus mendapatkan persetujuannya. Baik, deal. Kapan kembali? Aku tunggu kabarmu. Menling. Semuanya, aku mewakili kantor pusat mengumumkan. Mulai hari ini, Nona Ye Menling akan menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan Y. Direktur Utama sebelumnya, Li Qing, akan menjabat sebagai Direktur Proyek Kantor Pusat Jieteng. Sebelum ada penugasan kerja baru, Nona Ye memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan. Mohon kerja samanya dengan beliau. Saya yakin di bawah kepemimpinannya, perusahaan pasti akan menciptakan kejayaan baru. Ayo semangat, kerja yang baik. Saya minta kalian semua untuk membuat laporan tertulis yang rinci tentang pekerjaan yang sedang dilakukan. Saya ingin melihat laporan semua orang sebelum jam 4 sore hari ini. Rapat selesai. Ayo pergi. Kantor ini belum pernah digunakan oleh siapapun. Saya khusus meminta perusahaan kebersihan untuk membersihkannya secara rutin. Li Qing, jangan pedulikan dia. Biarkan dia mencernanya. Kalau benar-benar merasa mengganggu, saya akan cari kesempatan untuk memindahkannya. Tidak apa-apa. Saya tidak sempit hati. Kalau begitu, makin malam bersama ya. Saya baru saja kembali. Saya ingin menyusun dulu rencana kerja, oke? Oak. Manling. Saya minta maaf atas kejadian hari ini. Ini apartemen yang disediakan perusahaan untukmu. Saya dengar dari Lily. Tempat tinggalmu sekarang kurang aman. Jangan salah paham, maksud saya. Direktur utama harus mewakili citra perusahaan, oke? Terima kasih. Ayo kita rayakan bersama kesuksesan penyelamatan M. Aliang. Terima kasih.
Ayo bersulang. Oke, ayo. Selamat ya. Di dalam sana, selain pengacara tidak ada yang boleh menemuimu. Bahkan tidak bisa mengirimkan makanan untukmu. Hari ini tutup lebih awal. Khusus masak untukmu, hati-hati jangan sampai perutmu pecah. Terima kasih atas kerja kerasnya, Yan. Kakak Xiao Ma, saya hormatimu. Terima kasih, terima kasih. Sangat enak. Baiklah semuanya. Hari ini, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada kalian semua. Jadi, boleh aku minum satu gelas lagi? Boleh, boleh, boleh. Ayo, bersulang. Baik, ayo bersulang. Xiaomo, Xiaomo. Minum lebih banyak, minum lebih banyak. Enak banget. Kali ini Xiao Meng juga mengirimkan 50.000 yuan. Untuk membantumu berperkara, meskipun sudah putus, kamu harus berterima kasih padanya. Hari ini senang, minum lebih banyak. Sudah repot-repot memikirkannya. Ini enak. Enak, makan ini. Baiklah. Ma Liang, aku senang kamu baik-baik saja. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kupikirkan dulu. Benar-benar menunggu sampai kehilangan. Baru akan menghargai? Ini adalah rumah milik Pak Mai sendiri, baru saja selesai renovasi, dan belum pernah ditempati. Listrik dan air serta biaya properti semuanya dipotong oleh bank. Anda tidak perlu menggirasnya. Kalian semua sudah sampai. Di kamar seharusnya ada sedikit tanaman hijau. Cantik kan? Ini untukmu. Baik, Letakkan ini di kamar, cocok denganmu. sudah merepotkanmu. Bagaimana, masih suka? Sangat bagus. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Maaf, aku harus kembali ke perusahaan. Oh ya, ini laporan setiap orang di perusahaan. Aku bawa untukmu. Maaf, aku sudah janji dengan seseorang. Sekarang harus pergi. Maaf, Aku kira ini rumahku sendiri. Sekarang kamu adalah nyonya rumah. Kalau ibu apa kamu? tidak perlu. Masih ada yang ingin diserahkan dengan Lily. Kamu pergi dulu. Baiklah, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan, Pak Bai. Lily. Kamu segera ganti kunci pintu untukku. Lagi marah-marah ya? Nanti kamu yang menangis. Ma Liang. Naik mobil. Sudah keluar, ngapain balik lagi? Aku nggak bisa cari kerja. Kalau begini terus, nggak ada uang buat selamatkan kalian. Aku mati nggak masalah,
Tapi kamu kehilangan harga diri itu besar. Siapa bilang kamu yang paling besar? Aku bicara soal bayi Gang, oke? Aku tentu paham. Perusahaan juga bukan miliknya. Keluarga Ye masih pegang separuh. Kamu khawatir sama aku? Terserah kamu deh. Kamu masih jadi pemimpin? Sudah, nggak usah bahas ini. Nggak seru. Terakhir minum sama kamu di Beijing. Sejak itu aku nggak minum lagi. Hari ini harus minum sepuasnya. Ada apa? Aku ingin berhenti minum. Berhenti? Kenapa? Berubah, memulai hidup baru. Ngapain berubah? Kamu sudah bagus. Minum dikit lah. Sudah kubilang. Aku sudah bertekad di penjara. Kalau bisa lolos dari masalah ini, aku akan berhenti minum. Pria sejati nggak boleh ingkar janji. Oke. Kamu nggak minum, aku yang minum. Ayo bersulang. Kamu minum air. Enak banget nih minuman. Cicipin dikit lah. Nggak, Beneran enak. jangan minum. Kamu gimana sih? Cicipin dikit lah. Nggak. Kamu ngapain? Oh, ternyata kalian berdua. Maaf ganggu. Kamu motret-motret apa sih? Hiperaktif ya? Aku cuma motret suasana restoran ini. Tenang, nggak kena kalian berdua. Dikasih muka nggak mau ya? Kasih sini. Ini dia si Xiao Ma yang legendaris. Katanya kamu pintar dan cerdik. Tapi menurutku nggak juga. Ma Liang. Nona Yu. Kalau kamu merasa ini membantumu, silakan. Aku sama sekali tidak punya pendapat. Ayo sayang, tersenyumlah. Ambil foto. Ambil foto, jangan gemetar. Ambil yang bagus ya. Hei, siapa orang ini? Pacar Baigang. Mantan pacar. Ribet banget. Hei, kalian main drama keluarga kaya ya? Ngapain libatin aku? Ngomong apa sih kamu? Sudahlah. Ayo jangan sampai orang kecil merusak mood kita. Mari kita minum, bersulang. Enak banget. Masih minum lagi? Iya. Ayo. Kamu benar-benar tidak minum sama sekali? Hei, Ayo. terlalu banyak. Enak banget. Tambah segelas lagi. Jangan ganggu aku. Biarkan aku habiskan. Apa? Sudah cukup? Pulang yuk, ayo. Apa? Pulang dong. Aku yang nyetir. Nyetir apa? Kamu minum? Biar aku saja. Aku benar-benar bisa nyetir. Serius. Aku bisa nyetir. Aku tidak mabuk. Aku yang nyetir.
Aku yang nyetir, aku tidak mau pulang. Tinggal di mana? Aku juga tidak tahu tinggal di mana. Harus pergi ke suatu tempat dong. Ayo, Kakak, Kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi kan? Kamu serius nggak sih? serius? Aku punya cerita tentang Yemenling. Seru kan? Coba ceritain. Aku tadi, hari ini ketemu Dewi impianmu. Dia bersama seorang preman kecil. Minum-minum dan main-main, menurutku cukup seru. Aku ingin kamu juga ikut merasakan. Di mana ini difilmkan? Di mana difilmkan sudah tidak penting lagi. Yang penting kakak kalah. Bos Bay yang terhormat, kaya, tampan, berpendidikan, dan punya status. Tapi kalah dari si miskin yang tidak tahu malu. Aku kalah. Kalah total. Sepertinya langit adil. Kadang kau pikir bisa mendapatkan seluruh dunia. Tapi selalu ada satu hal yang tidak bisa kau dapatkan. Kakak, karena hatimu tidak bersih. Pergi sana. Aku sepertinya pernah ke sini. iya, baru-baru ini aku bawa kamu ke sini. Lupa? Bukan? Maksudku sepertinya aku pernah ke sini dalam mimpi. Kamu ketawa apa? Aku ketawa karena wanita super sepertimu ternyata punya sisi lembut juga. Jangan menertawakanku. Aku serius. Ini perasaan yang selalu aku cari. Ceritakan, perasaan seperti apa? Berada di tengah langit yang tak berujung. Seolah aku sendiri berubah menjadi bintang. Bebas melayang tanpa batas. Bintang-bintang di langit begitu dekat. Seolah bisa kusentuh dengan tangan. Perasaan ini sangat indah, bisa melelehkan hati. Seperti mimpi yang tak ingin bangun. Terima kasih. Ada apa? Tidak. Cuma gigiku agak asam setelah mendengar kata-katamu. Aku merasa giginya sampai asam semua. Jahat sekali. Tidak bisakah kamu membayangkan sesuatu yang bahagia? Ceritakan impianmu. Banyak sekali. Seperti bintang di langit. Tak terhitung. Kalau begitu ceritakan yang tentang kita berdua. Kamu pernah memikirkannya?
Tentu saja aku pernah memikirkannya. Begitu aku memutuskan untuk melakukan sesuatu, aku akan memikirkan semua kemungkinannya. Aku seperti itu dalam segala hal. Aku sudah memikirkannya dengan serius. Menurutku kemungkinan kita bersama sangat kecil. Latar belakang keluarga, pengalaman, dan status kita sama sekali berbeda. Seperti orang dari dua dunia yang berbeda. Dan aku adalah wanita yang lebih tua 5 tahun darimu, sudah bercerai. Prasangka duniawi. Jarak psikologis. Bahkan jika kita semua tidak peduli, jalan di masa depan pasti akan berliku-liku. Makanya kamu bodoh. Sudah tahu sulit masih mau dilakukan. Entah petualang. Atau memang bodoh. Masalah Sui Longying juga sulit, kan kamu tetap melakukannya. Karena itu hal yang benar. Aku bukan bodoh. Hal ini juga benar bagiku. Karena setelah bertanya pada diriku ribuan kali, aku tetap memilih untuk maju terus. Tahu kenapa? Kenapa? Karena layak. Karena pilihan bodoh ini. Aku baru pertama kali merasakan perasaan indah tadi. Perasaan itu hanya sesaat saja. Pada akhirnya harus menghadapi kenyataan. Aku sekarang sedang dalam kenyataan, Liang. Aku orang yang lebih rasional daripada emosional. Aku tahu betul bahwa kita berdua memiliki begitu banyak perbedaan. Masih membuat keputusan seperti ini, kamu harus mengerti. Aku tidak mengerti. Karena kita berdua adalah tipe orang yang sama. Tipe orang apa? Orang yang gila karena cinta. Wah, kamu tinggal di rumah sebesar ini. Iya, diatur oleh perusahaan. Pulanglah. Tidak usah. Bawa mobilnya pulang. Besok jemput aku. Halo. Kamu gila ya? Ada apa? Parkir mobil di bawah rumahku. Aku jadi tidak bisa tidur semalaman. Sengaja ya kamu? Baiklah, aku antar kamu. Kamu? Ngapain antar aku? Pulang. Ini. Pulang. Kalau begitu kamu pulang dulu. Kamu pergi dulu. Pergi. Baik, aku mengerti. Masih tidak bisa. Ini rumahku. Seharusnya kamu yang pulang dulu, kan? Wanita memang merepotkan. Pulang yuk. Ayo pergi. Kalau gitu aku pergi ya. Disuruh pergi beneran pergi. Ya udah pergi aja. Masih nggak tenang juga. Hah?
Xiao Meng. Kok kamu bisa ada di sini? Aku mau balik ke Beijing, datang buat pamitan. Kemarin kamu juga ada di situ ya? Ayah, aku nonton sidang kamu. Selamat ya udah bebas. Makasih. Kemarin kok aku nggak lihat kamu ya? Orangnya kebanyakan, aku nggak mau ketemu yang lain. Sebenarnya kamu juga nggak mau ketemu. Tapi kalau pulang gitu aja kayaknya lebay. Jadi mending pamitan aja deh. Oh iya. Dengar-dengar Darian kamu ngirim uang ya? Udah nggak usah bahas itu. Kemarin yang jemput kamu itu bos cewek, pacar kamu ya? Ah iya. Kalian serasi ya? Iya serasi. Oh iya Xiao Meng. Aku traktir minum yuk, boleh? Nggak usah. Temani aku jalan-jalan aja. Oke deh. Aku bantu bawa ya. Nona ya kemarin itu. Di pengadilan berani banget, aku salut sama dia. Iya. Dia beneran bikin aku terharu. Terharu tapi nggak bilang-bilang, nggak dikasih tahu dia kan? Kamu emang selalu gitu. Iya kebiasaan buruk, kayaknya nggak bisa diubah. Bos Lin kamu itu, kali ini nggak ikut ya? Nggak, dia sibuk. Kamu mau nikah sama dia? Aku nggak mau bahas itu. Gambar aku dong. Gambar? Ayah. Oke. Kamu bakal kangen nggak sama aku? Nggak. Kenapa? Pas masih bersama. Aku tidak melakukan apapun untukmu. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu adalah tidak memikirkanmu. Aku merasa jika aku tidak memikirkanmu, maka kamu juga tidak akan memikirkan aku. Dengan begitu, kamu bisa tenang melakukan apa yang kamu mau. Menjalani hidup yang kamu inginkan. Lupakan saja semuanya.
Selamat pagi, Kak Xiaoma. Pagi. Wah, baru datang. Hari pertama kerja sudah terlambat. Makan nasi penjara juga nggak bikin maju ya? Jangan banyak bicara. Yuan Romana. Nungguin kamu. Ayo, ayo. Yemenling sudah nunggu lama loh. Cepat pergi. Jangan bikin orang nunggu lama. Pas banget datangnya. Kami sedang diskusi tentang kerja sama pengembangan produk pariwisata. Produk pariwisata. Ayah, Kamu kan dulu punya proyek ini di Ye Group. Aku ingin maju, Anya. Kita bisa kerjasama mendalam dalam desain dan pemasaran. Bisa kerjasama mendalam. nanti aku kasih detailnya. Nggak apa-apa, arah besarnya kalian yang tentukan aja. Asal kasih tahu aku harus ngapain. Ayo, kerja sama yang menyenangkan. Oke. Kalau gitu aku gak ganggu kalian berdua. Ngobrol yang asik ya. Aku balik ke kantor dulu. Halo Kak. Kamu siang ada waktu nggak? Aku harus siapin kontrak sebelum pulang kerja. Bagaimana kalau lain kali aja? Halo Kak. Siang jangan lupa makan, dan jangan terlalu capek. Aliang. Ini ngapain sih? Malu banget. Dalam hal desain dan pemasaran produk orisinal, 21 punya kemampuan yang sangat kuat. Jadi kedua perusahaan kita akan melakukan aliansi strategis. Perusahaan mereka akan memimpin desain produk. Jadi, selama beberapa waktu ke depan, kita harus. Bos ya. 21 hanyalah perusahaan kecil. Meskipun desain ML yang bagus, kita hanya perlu bekerja sama dengan mereka. Maaf, saya yang mengambil keputusan. Sekarang kamu mengerti? Setelah keputusan dibuat, saya tidak akan membahasnya lagi. Masih ada pertanyaan? Semua sudah paham kan? Kalau tidak ada pertanyaan lain, lakukan saja. Rapat hari ini sampai di sini. Bubar. Li Cheng, kamu sudah di grup bukan sehari 2 hari. Kok masih tidak bisa menyembunyikan perasaan? Tapi dia melakukan ini, sama sekali tidak menghargai aku. Apakah pendapatnya tentangmu penting? Aku tidak bisa menerima ini. Bos Pai, aku benar-benar tidak tahan lagi dengannya. Kapan kamu akan bertindak? Shanghai seharusnya tidak ada masalah kan? Aku harap semakin cepat semakin baik. Li Cheng, tugasmu adalah Selesaikan APA yang keminta baru laporkan padaku. sekarang kamu sudah melakukan dengan baik. Setelah ini, itu urusanku. Mengerti? Aku mengerti. Kamu datang? Hanya berdua tidak seru, aku temani kamu. Beberapa hari ini kembali ke kantor. Bagaimana perasaanmu? Ada proyek baru? Dengar-dengar kamu akan kerjasama dengan 21. Bukannya kamu tidak suka main basket? Tapi kalau kamu suka, aku pasti suka. Oke, ayo. Main bersama. Biarkan kamu pemanasan dulu. Lempar beberapa. Ayo lempar. Semangat, lebih tenang.
Emal yang telepon, bilang mau diskusi kontrak denganmu. Tanya kamu ada waktu atau tidak. Kalau begitu kamu temani dia, Meng. Oke, tahu. Menling, kamu mau kemana? Kalau mau jadi lawanku, kamu masih harus latihan lagi. Dadah. Aku rasa tidak ada masalah. Kamu bawa ke Manling. Sudah bekerja keras. Baik. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian berdua? Apa maksudmu? Sudah melakukan itu belum? Apa? Ya itulah. Tuan Yuan tampan sekali. Aku sangka dia begitu mesum. Apa yang tidak bisa dibicarakan? Jangan-jangan kamu ada masalah fisik? Mana mungkin aku ada masalah fisik? Untuk hal seperti ini, Kak Xiao Ma harus jujur dan terbuka. Sebelum mengangkat kerudung pengantin dan masuk kamar pengantin, harus tetap suci. Justru kamu. Urus dulu urusanmu sendiri sebelum mengurusi orang lain. Halo. Dadah. Ngomong-ngomong, aku kasih tips. Kalau mau ngejar Lu Sui, jangan terlalu banyak bicara manis. Dia butuh ketenangan dan keseriusan. Jadi jangan terus mikirin itulah, Bang. Aku pergi dulu. Aduh, sudah larut begini, masih saja memanggilku keluar. Aku sangat mengantuk, tahu. Tempat ini sangat indah saat kau menemaniku. Sejak terakhir kali datang ke sini, aku sering bermimpi tentang tempat ini di malam hari. Aneh bukan? Sungguh sangat indah. Kamu bicara panjang lebar, tapi dalam mimpimu apakah aku muncul? Tentu saja. Makanya aku mengajakmu ke sini. Kalau tidak, tidak akan ada rasa seperti dalam mimpi itu. Menurutmu, bintang-bintang yang kita lihat sekarang, apakah sama dengan bintang yang kamu lihat waktu kecil? Manusia tidak mungkin melintasi sungai yang sama dua kali. Tentu juga tidak mungkin melihat gugusan bintang yang sama dua kali. Pasti sudah berbeda. Tapi menurutku sama, karena dengan berdiri di sini, aku bisa merasakan impian masa kecilmu. M.A. Liang. Aku juga sangat ingin menyimpan kisah indahku ke dalam bintang-bintang. Kamu masih ingat? Kamu pernah bilang di penjara, kalau sudah bebas akan menemaniku naik kuda. Kamu tahu tidak? Waktu itu aku benar-benar sangat tersentuh. Makanya aku terus menantimu. M.A. Liang. Aku ingin tahu apakah aku sekarang sudah menggantikan posisi Xiao Meng di hatimu. Aku sangat berterima kasih padamu. Kamu yang mengajariku memahami arti cinta sejati. Aku suka kamu. Sangat suka. Aku hampir gila. Bodoh. Sebenarnya aku. Ngapain minum segitu banyak? Aku senang saja.
Kalau nggak kuat minum, jangan dipaksakan. Siapa bilang aku mabuk? Kamu. Pelan-pelan. Aku kasih tahu ya, aku masih bisa minum sebotol anggur merah lagi. Percaya nggak? Jangan ngomong besar. Manling, Kamu kok datang? aku sedang menjenguk teman di sekitar sini, kebetulan lewat, mampir melihatmu. Ada perlu apa? Nggak ada apa-apa, cuma ingin melihatmu. Kalau nggak ada urusan, aku nggak bicara lagi ya. Aku capek. Oke, kamu cepat istirahat saja. Liang, sampai jumpa besok. Sampai jumpa setiap hari. Mao Yang, Ada apa? Aku antar kamu. Saudara, Jangan panggil aku begitu. Kamu ini orang penting. Aku cuma preman kecil. Aku merasa kamu ingin mencelakanku. masa sih? Soal kamu di penjara, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Samuel Yang Kukatakan adalah kebenaran belaka. Aku nggak bermaksud sengaja menjerumuskanmu. Sebaliknya, aku justru mengagumimu. Jangan berbelit-belit, kalau ada sesuatu langsung saja. Baiklah kalau begitu. Aku akan bicara yang sebenarnya. Kenapa Ye Manling menyukaimu? Kurasa kamu nggak bisa menjawab. Baiklah, aku yang bicara, kamu dengarkan. Karena kamu sangat spesial, punya karakter. Hidup bebas tanpa beban. Di lingkungan kita, sulit menemukan orang dengan kepribadian sepertimu. Jadi Manling merasa sangat penasaran. Tapi Liang, kamu harus tahu. Cinta itu romantis dan penuh gairah. Tapi setelah romansa dan gairah itu berlalu, Kita akan kembali ke kehidupan sehari-hari. Menjalankan kewajibanmu. apa itu kewajiban hidup? Yaitu apapun yang Manling inginkan. Kamu harus memberikannya. Aku tidak salah kan? Manling adalah seorang wanita. Kamu sebagai pria seharusnya memperlakukan wanita seperti itu, benar? Tapi situasimu sekarang berbeda dengannya. Kamu tidak bisa menghidupinya. Apa yang dia inginkan, kamu tidak bisa berikan. Aku sudah terlalu sering melihat hubungan yang putus nyambung. Logika sederhana ini, semua orang paham. Tapi orang yang sedang jatuh cinta, seringkali tidak bisa melihatnya. Kata-katamu bagus, aku sampai tersentuh. Pak Bai, pantasan kamu terlihat tua, terlalu banyak pikiran. Sudahlah. Benar. Maaf, aku memang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Mao Yang, sebenarnya, kamu bisa mengabaikan apa yang kukatakan. Karena apa? Karena kita punya modal. Kamu adalah pria, kamu boleh salah karena kamu mampu menanggungnya. Bahkan jika bercerai, kamu masih punya pilihan. Tapi dia? Pernahkah kamu memikirkan dia? Usia, pengalaman, dan latar belakang kalian terlalu berbeda. Di masa depan, kalian akan banyak bertengkar. Konflik seperti itu akan memengaruhi kebahagiaan. Jadi, aku tetap pada pendirianku, jika kamu benar-benar mencintainya. Tinggalkan dia. Tolong pikirkan baik-baik. Memang benar apa yang kamu katakan. Kalau kamu yang jadi jaksa dalam kasusku, aku pasti sudah mendekam di penjara sekarang. Tapi aku ingin memberitahumu, jangan meremehkan Ye Manling. Dia bukan wanita biasa. Apa yang kamu katakan? Apakah dia tidak mengerti? Tapi dia justru menyukai orang sepertiku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan, Pak Bai, kamu terlihat bodoh padahal pintar. Dalam hal ini, kamu terlihat tidak terlalu cerdas. Kamu seorang tokoh besar, jangan menghadang di depan rumah orang. Itu tindakan preman, tidak pantas untukmu, mengerti? Pernahkah kamu bertemu dengan preman sejati? Pai Gang, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kontrak Taman Budaya. Kenapa belum juga ditandatangani? Paman sedang sibuk akhir-akhir ini. Aku juga agak bingung, maaf ya. Bingung? Bingung seperti apa? Menurutku, kamu terlalu sibuk dengan urusan asmara. Hilang semangat juangnya ya? Kamu ini. Benar juga. Tapi yang menyebalkan, asmaranya juga nggak jelas. Suka atau tidak suka itu hakmu. Tapi bisnis tetaplah bisnis. Harus dipisahkan dari perasaan. Kalau kamu tidak segera bertindak, pabrik-pabrik keluarga Ye akan segera pulih. Mengerti? Akan segera aku selesaikan urusan di sini. Tiba-tiba jadi percaya diri, prajurit dilatih 1000 hari untuk digunakan 1 kali. Senjata rahasia belum digunakan. Halo, Yuan Rong, ini Yulian. Yulian, hello. Ada kabar penting, apa? Hari ini ulang tahun Lele, benar? Guru sedang sibuk menyelesaikan karya hari ini. Tidak sempat menjemput Lele, minta tolong aku. Aku ingin menyerahkan tugas mulia dan berat ini padamu. Oke, tidak masalah. Jemput jam 4:30 sore, lebih baik ajak dia bermain, jangan lupa. Pasti. Harus hati-hati, oke. Bagaimana aku harus membalasmu? Kebaikan Castle, balaslah dengan kebaikan besar nanti. Banyak alasan, baiklah sudah diputuskan, dadah. Lele, ayo, berputar. Wah, Cepat berputar, datang-datang. Seru tidak? Penkan. Lele, ayo. Lele, lihat siapa yang datang. Mama, hai Mama. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Lele. Buatlah permohonan. Foto dulu. Sudah selesai? Ayo kita foto dulu. Oak, 1, 2, 3 ceria. beritahu Mama permohonanmu apa? Ayo potong kue. Lele, ayo. Ayo. Baik. Ayo makan. Bagaimana, Shifu? Kuenya enak? Jangan panggil aku Shifu. Kalau tidak panggil Shifu, aku harus memanggilmu apa? Ayo. Makan satu lagi.
Kalau begitu, aku tanya, kedepannya kamu mau memanggilku apa? Aku tidak akan memberitahumu. Lele pintar sekali. Setelah makan kue, kita nonton film ya? Baik, Lalu, kamu mau nonton film apa? Spider-Man. Spider-Man bagus. Spider-Man ya Spider-Man. Ayo. Makan satu lagi, HMM. Kalau enak, makan lebih banyak. Silakan masuk. Ini desain yang kalian minta. Lihatlah. Menurutku bisa. Jangan hanya bilang bisa. Kamu bos, kamu harus bertanggung jawab atas perusahaanmu. Lebih seriuslah. Bagaimana pendapat Yuan Rong? Dia dalam hal ini mendengarkan aku yang memutuskan, kamu tinggal setuju saja. Kalau begitu, aku setuju. Jika masih perlu penyesuaian, desainer kami akan berkoordinasi denganmu. Tentu saja mereka mengikuti perintahmu. Cukup terlihat seperti bos. Nah, baru seperti ini. Lily, Nona ya. tolong transfer biaya desain 300.000 ke akun jam 21. Nanti ambil slip pengeluaran di tempatku. Baik, Nona Ye. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Saldo di rekening sudah tidak banyak jika uang ini dibayarkan. Bulan ini akan cukup sulit. Tidak masalah, aku punya cara. Baiklah. Jangan pura-pura kaya, biaya desain tidak perlu buru-buru. Kamu tidak buru-buru, aku buru-buru. Kontrak sudah ditandatangani, harus dilaksanakan dengan ketat. Sikap sok suci ala anak seni itu tidak menarik. Aku baru pertama kali dengar ada yang bilang aku anak seni. Kamu ini bodoh dan sok seni. Pokoknya tidak biasa. Kamu juga tidak biasa. Kamu adalah si cantik yang rela jadi beban jelek. Lebih ceroboh dari siapapun tapi juga paling artistik. Sudah, jangan banyak bicara, nanti periksa pembukuannya. Kalau uang sudah diterima, telepon aku ajak makan. Boleh, tapi cuma bisa makan bakso. Aku masih nabung buat nikah. Jahat. Lele lihat. Mainnya gini oh. Genie. Ke kiri. Ke kanan. Lagi. Serukan? Iya, ayo. Ini berhasil. Lihat, sekarang lebih bagus kan? Ayah. Lele sudah malam, cepat tidur. Hari ulang tahunku biar main lagi sebentar. Hari ini sudah lama main game. Cepat tidur. Dengar kata mama, percayalah. Ayah. Paman Yuan Rong, besok datang lagi ya. Baik, Selamat malam Paman. selamat malam. Kamu juga cepat pulang ya. Iya, selamat malam. Selamat ulang tahun cowok ganteng. Terima kasih Mama. Besok pagi bangun, kamu sudah bertambah 1 tahun. Ayo cium. Selamat malam. Mama Ayah. Barusan aku berharap. Aku ingin Mama dan Paman Yuan Rong bersama. Aku ingin punya ayah. Cepat tidur.
Lihat APA? Kukira kamu sudah pergi. Aku selalu punya pertanyaan. APA? Kenapa tidak ada foto anggota keluarga lain di rumahmu? Aku tidak pernah bertemu orang tua kandungku. Aku besar di panti asuhan, pernah diadopsi 3 keluarga. Tapi aku tidak pernah memanggil siapapun papa mama. Mereka membenciku, bahkan aku sendiri membenci diriku. Aku juga benci dunia ini. Jadi, aku mabuk, berkelahi, jadi gadis nakal. Semua hal buruk pernah kulakukan. Kemudian aku hamil. Aku sama sekali tidak ingin melahirkan anak ini. Hanya ingin cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Kakek Emaliang yang menyelamatkanku. Dia mengajarkanku keterampilan untuk menghidupi diri sendiri, menjadi guruku. Dan juga mengajarkanku arti menjadi manusia. Sekarang aku benar-benar bahagia. Aku punya pekerjaan yang kusukai, dan juga leleh. Menurutku, kompensasi yang diberikan Tuhan padaku sudah jauh lebih banyak dibandingkan ketidakadilan yang kuterima. Tapi rumah ini masih kurang seorang pria. Ini bukanlah rumah yang lengkap. Aku mengerti perasaanmu, Yuan Rong. Kompensasi yang Tuhan berikan padamu jauh dari cukup. Biarkan aku menjadi pria di rumah ini. Aku pasti akan membuat hidupmu menjadi lebih lengkap. Terima kasih sudah mengatakan itu. Aku serius. Kamu pikirkan baik-baik. Selamat malam. Yuan Rong. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apa itu? Aku punya penyakit jantung bawaan. Dokter bilang aku tidak akan bertahan lama dan akan mati. Bisakah kamu menerimanya? Kamu pulang dan istirahatlah yang cukup. Tuhan, mengapa harus menyiksaku seperti ini? Kalau hatiku ingin mati, biarkan saja mati. Mengapa harus membuatku ingin hidup lagi? Laulin di rumah ngapain? Ada APA? Tidak ada, hati ini sesak, minum aja. Minum sendirian? Kenapa? Untuk si cewek itu? Kamu sudah berapa umur? Aku mungkin benar-benar sedikit menyukainya. Melihatnya sejak pergi ke Rongcheng. Setelah menghadiri persidangan M. Aliang. Setiap hari wajahnya muram. Aku benar-benar tidak enak setiap hari. Aku tidak tertarik dengan hubungan kalian berdua. Tapi ada satu hal yang harus kusampaikan padamu. Terakhir kali dia datang ke Rongcheng. Sepertinya bertemu lagi dengan M. Aliang. Dan mereka berdua berbicara dengan cukup baik. Sudah kuduga si Jalang ini. Dia cuma Jalang. Ngapain kamu jatuh hati? Ingat, dia hanya urusan bisnis, mengerti?
Oke, aku mengerti. Baik, sekarang bisnis datang, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Bagaimana kabar Chun Fang? Lancar sekali, tinggal 3-4 bulan lagi selesai. 3-4 bulan? Ayah, terlalu lama, kasih 2 bulan saja. Harus selesai sebelum pameran budaya, bukan permintaan atasan. Ini karya seni, nggak bisa dipaksa. Aku nggak peduli. 2 bulan itu permintaanku, caranya terserah kamu. Sekarang banyak alasan, waktu minta uangnya. Kenapa nggak bisa tunggu sedetik pun? Aku sudah bayar upah 2 kali lipat. Minta waktu dikurangi sedikit, berlebihan ya? 2 bulan lagi aku mau lihat hasilnya. Kalau enggak, konsekuensinya bakal berat. Pergi. Jangan lupa minta Luswe buatkan faktur. Dia cuma pengrajin, mana punya faktur? Itu urusan kalian. Gudang dibongkar. Kamu yakin? Kalau dipotong, rugi bisa puluhan juta. Aku tahu. Ada apa sih? Butuh uang mendesak? Udah, cepatlah. Baiklah, bantu kamu bongkar gudang. Waduh, buru-buru banget nih. Mulai hari ini, bisnis manajemen merek kita akan ada penyesuaian, fokus ke depannya. Pada pengembangan merek San Fang Qisiang. Jadi selain 3 proyek yang hampir selesai, proyek lain yang belum berjalan secara substansial, semua ditunda, fokuskan tenaga. Semua ke proyek San Fang Qisiang. Nyonya Ye, beberapa proyek meski belum dimulai, tapi prospeknya bagus. Kita sudah investasi banyak tenaga dan dana. Menghentikannya dengan gegabah, menurutku tidak tepat. Aku nggak mau ingatkan lagi, Li Qing. Ini masalah tingkat keputusan. Nona Ye, boleh aku minta penjelasan? Sepertinya aku nggak perlu jelasin ke kamu. Meski kamu nggak jelasin, semua orang bisa lihat. Mau bilang apa? Jelasin aja. Singkatnya, kamu mengorbankan kepentingan perusahaan. Untuk memuaskan kebutuhan emosional pribadi, berlebihan nggak? Li Qing, kamu sadar nggak sedang bicara dengan siapa? Masih ada masalah? Rapat selesai. Mau bilang apa langsung aja, dipendem nggak ada gunanya. Aku nggak tahan lagi, dia sekarang selalu cari-cari kesalahan. Jelas balas dendam. Perempuan emang dasarnya pendendam. Kamu juga perempuan, seharusnya mengerti. Dari segi bisnis, apa yang dia lakukan tidak masuk akal. Dia berbisnis seperti main-main saja. Li Qing, aku ingat kita pernah bahas ini. Perusahaannya milik Ye, terserah dia mau berbuat apa. Kamu kok sibuk sendiri? Itu karena aku sayang aset perusahaan. Aku tidak mau ketika aku mengambil alih, tidak ada yang tersisa. Aku malah harus bayar utangnya. Li Qing, ketika aku menyuruhmu mengambil alih, baru kamu bowl by carousel ini. Kalau aku tidak bicara, jangan pernah kamu singgung. Ingat baik-baik, kalau aku senang itu jadi milikmu. Kalau aku tidak senang, aku bisa ambil kembali kapan saja. Jadi jangan asal bicara, paham? Aku paham. Di dunia kerja ada pepatah. Jangan bawa perasaan pribadi ke dalam pekerjaan. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Aku selalu berusaha melakukannya. Aku tidak setuju. Menurutku, pekerjaan terbaik adalah yang bisa membuat orang mencurahkan perasaan. Hidup ini seperti drama. Setiap orang harus memainkan perannya dengan baik. Membawa perasaan pribadi ke pekerjaan bukan hal buruk.
Kenapa aku bilang begitu? Karena itu menciptakan energi. Energi itu akan membuat segalanya semakin baik. Soal masalah bisnis yang kamu sebut tadi, itu bukan masalah. Kamu datang ke Jieteng. Bawa bisnismu ke sini. Aku tidak masalah. TAPI Nona ya. Aku baru dengar sebuah kalimat, tidak tahu kamu sudah dengar belum. Kurasa menarik, kubagikan padamu. Terlalu banyak pikiran bikin cepat tua. Ayo bersulang. Li Ching ya. Begini, aku sebentar lagi ada janji. Kalau begitu aku tidak antar kamu. Kalau begitu aku pamit. Baik. Pak Bai, orang yang Anda minta sudah kubawa. Kamu siapa namanya? Lucy, Anda Pak Bai ya? Kita pernah bertemu. Oh ya, kamu pernah bertemu denganku? Kok aku tidak ingat? Pak Bai, orang sibuk mudah lupa. Bagaimana kalau ku bantu mengingatkan? Baik, pergi. Kiliar. Hei. Kenapa kamu patah hati? Aku Yuan Rong mana mungkin patah hati, bercanda. Lalu kamu dan Lu Sui kenapa? Bicaralah. Dia sakit. Gila. Kayaknya kamu yang sakit. Dia benar-benar sakit, penyakit jantung bawaan. Bro, kamu tahu penyakit ini? Ini penyakit yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Hei, jangan minum sampai mabuk dan bercanda sembarangan, oke? Aku tidak bercanda sembarangan. Aku serius, penyakit jantung bawaan. Jadi kamu takut? Bersembunyi di sini seperti kura-kura? Hei, Kamari. Aku tidak merasa takut. Tidak sama sekali. Aku cuma merasa sesak, tidak nyaman. Aku susah payah menemukan seseorang. Wanita yang benar-benar ingin kusayangi. Jengke ya. Dulu aku hanya main-main. Tapi kali ini, aku benar-benar jatuh cinta. Tapi ternyata Tuhan bercanda denganku. Candaan ini terlalu besar. Sampai aku tidak bisa tertawa lagi. Kurasa kamu tahu dia sakit, takut dia membebanimu. Benar kan? Bukan. Apa bukan? Bicaralah. Pernahkah kamu berpikir? Dengarkan dulu. Aku Yuan Rong, pria sejati. Seorang wanita, wanita yang kucintai. Wanita yang menderita tapi kuat, wanita yang kucintai. Di hadapanku, dia mengungkapkan rahasia terbesarnya. Kau pikir aku akan takut? Tidak mungkin. Dia percaya padaku, dia menyerahkan hatinya padaku. Bagaimana aku membalasnya? Tidak bisa, aku hanya bisa lebih mencintainya.
Kenapa kamu tidak mengatakan ini padanya? Kamu ngapain di sini? Bro, tidak takut bukan berarti tidak peduli. Aku benar-benar peduli, tapi aku pria kan? Pria harus kuat, tapi sebelum itu, biarkan aku mabuk dulu. Tidak apa-apa, besok aku akan baik-baik saja. Aku mencintainya, sungguh. Lele, sudah waktunya bangun. Sayang. Cuci muka dan gosok gigi sendiri ya. Mama siapkan sarapan, oke? Ok. Lu Shui, Aku memikirkannya semalaman. dan mabuk semalaman. Kamu tahu, sejak bertemu denganmu, aku akhirnya mengerti apa yang aku inginkan. Sebuah rumah, pelabuhan yang hangat. Kamu benar-benar bisa memberiku perasaan ini. Kemarin aku tahu banyak hal tentangmu, Aku hanya punya satu perasaan. yaitu terharu. Terima kasih telah memberitahuku rahasiamu. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Semalam setelah aku mabuk, justru menjadi, sepertinya tidak pernah sesadar ini. Sepanjang malam, Di kepalaku hanya ada satu kalimat. dalam hidupku tidak bisa tanpamu. Yuan Rong, aku seorang wanita yang menyedihkan. Aku tidak tahu. Apakah aku masih punya hak untuk mengejar cinta? Aku sudah mengalami terlalu banyak. Membuatku tidak lagi mengharapkan apapun. Dan tidak ingin orang lain berbagi kesedihanku. Kamu sebenarnya tidak perlu memaksakan diri. Lu Shui, dengarkan aku. Di mataku, Kamu adalah wanita paling sempurna di dunia ini. dan mulai hari ini, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Berikan kita kesempatan, berikan Lele keluarga yang utuh. Oh, tidak apa-apa, aku menunggumu. Paman, paman. Lele. Mama, aku suka paman. Lele, mulai sekarang kita bertiga tidak akan terpisah lagi, oke? Nona ya. Silakan masuk. Beritahu Departemen Desain. Mulai besok langsung berkoordinasi dengan M Alliance. Utamanya melalui beberapa proyek kerjasama ini. Belajar beberapa konsep darinya. Selain itu, beritahu keuangan. Bayar biaya desain sesuai kontrak ke-21. Pagi tadi saat aku ke keuangan untuk tanda tangan, mereka mengingatkan bahwa arus kas di rekening sudah tidak cukup. Tidak apa-apa, aku akan cari cara. Pekerjaan desain utama semuanya diberikan ke Blackjack. Uang juga dihasilkan oleh mereka, desain kita malah menganggur.
masih mau memberikan bonus setinggi itu. Tenang, aku sengaja ingin membuat mereka menganggur. Kakak Xiao Ma juga tidak akan setuju. Baiklah, ada satu hal lagi. Proyek yang kita hentikan sepertinya diambil alih oleh Jeteng. Oke, aku sudah tahu. Kamu pergi saja, desak Departemen Perencanaan. Percepat pelaksanaan proyek Sanfang Qisiang. Menling, kenapa kamu datang? Proyek yang dihentikan perusahaanku, kamu yang ambil alih. Benar, duduklah dulu. Aku sudah diskusikan dengan Dewan Direksi. Kami merasa karena sudah ada investasi di awal, seharusnya tidak dihentikan sekarang. Baiklah. Dana yang sudah diinvestasikan dalam proyek ini. Aku sedang meminta keuangan perusahaan untuk menghitung biayanya. Jeteng harus memberikan kompensasi ke Ye Group. Kompensasi? Apa aku tidak salah dengar, Menling? Bisa kamu jelaskan? Aku sudah lama memiliki perjanjian denganmu. Perusahaanku, aku yang mengelola. Untuk beberapa proyek ini. Tanpa leaking, kurasa Jeteng seharusnya tidak mungkin bisa mendapatkannya secepat ini. Artinya kamu mencampuri manajemen perusahaanku. Kamu tidak menepati janji kita, maka aku akan bersikap profesional. Silakan transfer uangnya, aku pergi. Tunggu sebentar, Menling. Sekedar bertanya. Apakah arus kas di tempatmu ada masalah? Dengar dari siapa? Ini rahasia perusahaan kami. Kamu tahu aku selalu peduli padamu. Aku yang menghitung sendiri, boleh? Kalau begitu aku bisa bilang kamu salah hitung. Arus kas perusahaan kami tidak ada masalah. Baiklah, anggap saja aku salah bicara. Kenapa mabuk sampai begini? Makasih ya. Sama-sama, kita kan satu profesi. Satu profesi apa? Jangan pura-pura, Alec. Lihat umur kalian berdua. Kamu juga bukan istri pertama kan? Siapa yang tidak tahu siapa? Keluarlah dari sini. Langsung marah? Senior, latihanmu masih kurang matang. Dulu aku juga sama naifnya sepertimu. Mengira sudah menemukan pria yang bisa diandalkan seumur hidup. Menjadi hanya mencintai siran. Bahkan bertanya kapan akan menikahimu. Benar bukan? Semua itu omong kosong. Jujur saja, kamu bukan yang pertama tinggal di sini. Dan tentu saja, kamu juga bukan yang terakhir. Pikirkan baik-baik, sayang. Pergi kau. Pergi. Baik, aku akan pergi. Tapi aku akan segera kembali. Laulin menyukaiku, setidaknya untuk sekarang. Kamu sudah masa lalu, lain kali giliranku yang menyuruhmu pergi. Mengerti tidak? Oh ya, ada nasihat untukmu. Waktumu tidak banyak, tabunglah lebih banyak uang. Aku pergi dulu. Dadah. Tuan Zhao, lihat ini. Ini pola daun pandan. Pola daun pandan di tiang, sepengetahuanku cukup langka. Pandan 9 ruas, disebut ramuan dewa. Kunci pembuka tanah ini, dalam arsitektur Tiongkok kuno, memiliki nama lain, yaitu tiang 9 ruas.
Maksud Anda, kunci pembuka tanah ada di bawah tiang ini? Apa ini? Sepertinya tiang. Dibongkar saat merenovasi rumah tua dulu. Entah kenapa, keluarga kami menganggapnya harta karun. Bisa bertahan sampai sekarang. Akhirnya kutemukan kau, Chun Fang. Rekan-rekan, di momen krusial pameran besar kita ini, ada rekan Yang pikiran mulai mengendur. tindakan menjadi lamban. Xiao Diu, proyek pameran ini kau yang memimpin. Sudah sering kau pamerkan. Kenapa kali ini paling lambat? Aku tahu, proyek Chun Fang ke luar negeri. Kau tak bisa ikut, jadi kesal. Aku paham. Tapi, paham apa kau? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan studi banding. Aku tak tertarik dengan studi banding kalian yang jelek itu. Aku kesal karena museum ini. Museum itu apa? Museum tempat memuliakan Peradaban manusia. Tapi apa yang kulihat di sini? hanya mencari muka atasan. Asal-asalan dan korupsi. Kau diam. Ku beritahu, aku muak. Jadi, Aku tak mau buang waktu di sini. Aku mengundurkan diri. Du Qingyan, kamu mau kemana? aku pergi ke tempat yang membutuhkanku. Aku tidak mau melayani lagi. Lebih baik aku pergi daripada mengganggu kalian di sini. Berhenti. Proyek replika Chun Fang, catatan keuangan yang kamu tangani belum selesai. Tenang, aku pasti akan menyelesaikannya. Mengundurkan diri. Tak kusangka, kamu punya keberanian seperti itu. Baiklah, aku menghargai pilihanmu. Katakan, apa yang bisa kubantu? Aku ingin bekerja di sini. Jangan bercanda ya. Aku serius, sudah kupikirkan. Aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi untuk mencari pekerjaan. Berikan saja uang hidup minimum untukku. Aku juga ingin belajar sesuatu dari kalian, mengisi diri, Dan mempersiapkan diri. untuk pekerjaan di masa depan. Kamu serius? Kapan aku pernah membohongimu? Baiklah, tapi kamu akan merasa tidak nyaman. Ini disebut win-win. Oak, win-win. Chun Fang, aku datang. Kamerla, Ada APA, Meli? aku bilang, apa maksudmu sebenarnya? Maksud apa? Kenapa kamu mengundurkan diri dari museum yang sudah baik-baik saja? Oh, itu? Bukankah kamu tidak merasakan kekuatan cinta? Aku hanya ingin menunjukkan padamu, dengan kekuatan cinta, mengundurkan diri. Sangat gila. Sudah-sudah, jangan bicara omong kosong dulu. Dengar, 21 sekarang hanya perusahaan kecil. Kamu bilang tidak stabil, sampai kapan kamu bekerja di sini?
baru bisa membeli rumah besar seperti yang kamu inginkan? Setidaknya sekarang aku berani bermimpi. Di museum, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Tak kusangka, kamu. Mei Li, aku berjanji padamu. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Sekarang 21 hanya transisi sementara. Aku akan segera mewujudkan impianku. APA? Kamu akan segera mengerti. Bos Bai, bagaimana dengan Lucy? Lucy memang ahli. Hanya 2 kali bertemu sudah bisa dekat. Membuat Xiao Meng marah dan menangis. Laulin hampir tidak bisa menahan diri. Mengerti. Silakan, baik. Emma Liang, biarkan aku melihat apakah kamu memutuskan hubungan. Atau masih ingat kinengan lama. Semuanya, ayo maju. Hahaha, foto keluarga. Bagaimana? Bagus tidak? Aku lihat, ayo lihat. Bagus, bagaimana? Cakep, ganteng tidak? Kamu bilang dirimu atau aku? 2 cowok sok gaya apa sih? Benar? Ayo, semuanya minum 1. Hari ini kita untuk Kinyan. Bisa datang ke 21 adalah dukungan terbesar untukku. Dan juga kehormatan terbesar bagi 21. Jadi di sini aku mau minum 1 lagi untukmu. Semoga mimpimu cepat terwujud. Terima kasih, bersulang. Kakak Xiao Ma, kenapa kamu berhenti minum? Tidak seru. Ayo. Kakak Xiao Ma kita ada yang gantikan. Kamu punya tidak? Baiklah, kamu membuatku mabuk. Nanti kamu harus gendong aku pulang. Ya, Gendong ya gendong. Apa sih? Ayo, sayap ayam datang. Semuanya makan. Kinyan juga bergabung dengan 21. Perusahaan kalian semakin besar. Kamu juga harus semangat, berusaha keras. Tahu tidak? Ya, berusaha. Baik, ayo berusaha. Ayo minum 1. Ayo minum 1, atau berusaha minum saja. Minum? Baik, ayo. Sebagai seorang pemimpin. Sekarang kamu mulai dulu. Baiklah. Untukmu, semoga cepat menjadi desainer top abad ke-21. Dan juga semoga semua baik. Kita habiskan gelas ini. Ayo, bersulang. Setiap kali setelah pesta, hati selalu merasa hampa. Perasaan ini saat semuanya berakhir sangat tidak enak. Tidak. Sebatang dupa bisa menyala selamanya. Sebuah lagu juga bisa dimainkan sampai kiamat. Yang penting, hati kita berdua harus bersama. Tidak menyangka kamu begitu filosofis. Tentu, waktu kuliah di luar negeri belajar banyak. Lalu kamu bisa apa lagi? Aku sedang merencanakan bisnis khusus. APA? Rencana pernikahan hanya untuk 1 acara, yaitu pernikahan kita. Bagaimana?